Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Baik sahabat MQ, mari kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Pak Wasmin Al-Rishad dan juga Ibu Lilis Komariah tentang parenting mindset. Yang kedua, tadi kalimatnya kurang lebih, mohon koreksi jika saya keliru ya. Kalau kita jadi anak, nah kalau posisi kita menjadi anak, kita perlu atau harus berbakti kepada orang tua. Tapi kalau kita jadi orang tua, jangan menuntut mereka, anak-anak kita, untuk berbakti kepada kita ketika mereka sudah besar, dan arahkan mereka untuk berbakti kepada umat. Begitu kurang lebih Pak Wasm dulu Lilis mungkin ya? Ya, betul, Iya. betul sekali. Iya. Intinya di situ kita mengasuh tidak untuk memiliki, Betul. tapi mengasuh untuk melepaskan. Hmm. Kita mengasuh untuk mempersembahkan. Iya. Dipersembahkan itu ke umat. Biarlah Betul. beliau yang mengurusi problematika umat ke depan. Biarkan kita menua, biarkan kita punya dunia tua kita, karena urusan umat bukan hanya orang dunia tua ya, Iya. tapi bagaimana supaya bisa membangun sebuah ide-ide cerdas nanti dia ketika mengurusi umat itu. Contohnya ini harus diverifikasi, tapi jika seandainya ini betul, ini contoh ide luar biasa dalam kebijakan, dalam sebuah kebijakan ya, ide luar biasa dalam sebuah kebijakan yang saya dengar di Turki ya, di Turki, di mana orang tua di sana mendapat semacam honor dari pemerintah. Orang tua yang sudah pensiun mendapat honor dari pemerintah ketika dia masih mau menyelesaikan problematika di keluarga muda, menjadi pengasuh untuk anak, baik anak sendiri maupun mungkin anak yang masih ada hubungan. Karena ketika anak diasuh oleh masih ada hubungan darah, itu tentu lebih ada sentuhan emosional ketimbang oleh lembaga atau babysitter. Tapi menariknya di situ, dengan adanya honor, di situ jadi ada tanggung jawab lebih. Karena di situ ada namanya ada profesionalisme di sana. Iya. Ada tanggung jawab lebih. Nah, itu kan kebijakan itu pasti lahir dari orang-orang yang sudah punya mindset di parenting. Mindset parenting. Nah, itu juga lahir dari orang yang dulunya anak-anak. Asumsikan aja misalnya kebijakan itu lahir dari Erdogan. Berarti orang tuanya Erdogan itu mendidik Erdogan untuk dipersembahkan ke umat. Yang mengenai Erdogan masih tetap memperhatikan orang tuanya dan berbakti itu mah bonus aja. Itu tidak diharapkan sama orang tuanya gitu. Bisa jadi malah anaknya hebat, kita sudah meninggal duluan nggak masalah. Kita tetap akan dapat pahala dari keikhlasan saat mendidik, bukan dapat dari bakti anak kepada kita. Akibat implikasi positif yang lain ketika kita punya mindset seperti ini, mendidik bukan untuk memiliki, mengasuh bukan untuk mereka berbakti kepada kita di kemudian hari, tapi mengasuh untuk melepaskan, mengasuh anak untuk mempersembahkan ke umat. Akibatnya dalam keseharian kata-kata kita akan memancing proaktif ya, Bu Lilis ya. Tidak membuat anak reaktif. Contoh kata kalimat-kalimat orang tua yang membuat anak jadi reaktif, bukan anak yang proaktif. Kamu itu nggak kasihan ke mama. Nah, jadi dia anak kan jadi reaktif melakukan itu karena kasihan ke mama. Kan harusnya nggak boleh kalimat-kalimat kayak gitu. Iya. Itu kalimat reaktif namanya. Betul. Jadi kalau kalimat proaktifnya gimana? Ya ini kamu lakukan untuk kesuksesan di masa depan kamu. Jadi ke diri anak. Untuk dirinya ya, boleh ya. Iya. Ya, jadi objeknya adalah anak. Nah, betul. Jadi nggak misalnya ke orang tua. Nanti ya kalau misalnya kamu sukses kan bisa kasih bunda mobil, rumah misalnya ya. Nah itu anak jadi akan kayak ada maunya gitu ya. Tapi kalau misalnya kalau kayak saya juga ke anak-anak suka bilang begini, kalau misalnya kalian mau sekolah silahkan, tidak sekolah silahkan, yang penting belajar. Karena nanti sekolah itu yang untung adalah diri kalian, yang rugi ada di kalian. Kalau bunda kalian sekolah tinggi, nggak untung untuk bunda. Ya, ini kalimat proaktif itu. Iya betul. Motivasi intrinsik membangkitkan dari dalam. Iya. Membangun proaktivitas itu hanya orang tua yang
tidak khawatir dengan disayangi atau tidak anak di masa depan. Makanya sekarang misalnya anak saya taruh nggak mau sekolah ya, nggak mau online, silahkan, mangga. Nah, tapi emang nanti kita juga ada pembelajaran untuk bukan membayangkan ke depan, tapi langsung merasakan anaknya. Kalau misalnya dia malas, ya rugi dia. Dalam artian misalnya dia nggak ikut kelas belajarnya, ya handphonenya misalnya gadgetnya disita, mangga. Jadi rugi kan dia gitu. Tapi kalau dia misalnya sekolah dapat nilai banyak, kayak kemarin anak saya baru pulang dari boarding langsung ke store ulangan-ulangannya, yang untung dia karena kita hitung terus dia dapat uang kan. Satu kali ngitung-ngitung 85.000 kan gitu. Yang untung dia, silakan gitu. Kalau enggak ya rugi ya dia sendiri. Kalau males misalnya, males uangnya juga yang lain saudara-saudaranya uangnya banyak misalnya, dia nggak bertambah-tambah, silahkan, mangga. Kami sebagai orang tua tidak akan memaksa. Kami sebagai orang tua menyiapkan nih, ada sumber-sumber rezeki yang bisa diambil gitu di rumah. Masya Allah ya. Jadi dengan seperti itu tadi motivasinya akan lebih muncul dari diri sendiri ya, dibandingkan dengan karena kasihan sama orang tua, itu kan motivasi dari luar, dan ini biasanya nggak terlalu tahan lama kalau motivasi dari luar. Tapi yang menarik nih, kalau misalnya kan tadi untuk mempersiapkan masa depan anak, banyak sebagian orang tua yang dipotret di masyarakat itu yang cukup dalam tanda kutip sampai ada IG-nya mama ambisius. Jadi anaknya itu difasilitasi les itu ini begitu ya, sambil disibukkan dengan dalih untuk mempersiapkan masa depan. Kira-kira bagaimana menyikapi hal seperti ini? Coba tanya ke anaknya mau enggak gitu. Kalau anaknya mau, ada klien saya juga les ini les itu, anaknya mau enggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya orang tuanya tadi ambisi, kasihan anak tadi reaktif. Jadi istilahnya banyak loh saya kalau ngisi di sekolah, terutama di SMA ya. Nah, kenapa kalian sekolah gitu? Pasti jawabannya karena orang tua. Disuruh orang tua sekolahnya gitu. Jarang misalnya kenapa aku pengen ini jarang gitu. Karena mungkin emang tadi misalnya di bimbel, misalnya kenapa kamu ikut bimbel? Ya disuruh. Kalau misalnya kamu milih nggak ikut bimbel, mau ya kalau pilihannya ada itu saya mau. Nah berarti kan makanya kita memang manusia itu sibuk dengan pikirannya sendiri ya. Makanya di dalam Islam diajarkan tabayun. Misalnya gini, nah ini ada les bagus loh gitu, ini lesnya bahasa, dan kedepannya itu kan bahasa internasional itu bahasa Inggris loh, kamu gini gimana nih nanti difasilitasi. Nah nanti anak juga kalau masuk logikanya sih dengan logika dia kekinian, terus dengan dunia net, pasti mereka juga akan menyambut misalnya gitu. Jadi tanya dulu lah ke anaknya, kayak misalnya pesantren, bagi ini orang tua yang mau memesantrenkan anak, nah itu harus dari internal anak, dalam artian silahkan pilihannya gitu. Kalau misalnya kalau di saya anak laki-laki emang kan harus lebih, dia akan jadi koam untuk minimal untuk keluarganya, untuk istri, untuk anak, makanya dia harus boarding, harus belajar untuk keluar dari rumah. Nah kalau perempuan pilihannya silahkan mau boarding atau tetap di sini dengan rumah dengan bunda. Anak saya yang perempuan yang satu, aku mau boarding, pilihan dia gitu. Itu kayaknya gimana ya, aku boarding tuh takut gak betah. Ya kamu pengennya gimana di rumah, silahkan. Nah kalau anak laki-laki emang kan beda gitu. Jadi ada pilihan-pilihan sehingga anak yang memutuskan, termasuk memasukkan anak ke sekolah gitu ya, ada pilihan, dan tentunya pilihannya mungkin kita juga harus ada frame ya Pak Wasmin. Misalnya kita biasanya saya dengan suami, anak saya mau misalnya masuk SMP atau SMA, cari dulu mana yang ini, ada beberapa anak kita di ini kesini-sini, pilihannya ke dia gitu. Jadi dia memutuskan, tapi sesuai dengan frame, jangan sampai misalnya tiba-tiba dia pengen ke sekolah yang jauh dengan orang tua, ya mungkin sekolahnya yang bukan jauh jaraknya tapi tidak sepaham atau gimana, mungkin value-nya berbeda ya dengan keluarga. Ya, jadi ada frame-nya. Jadi tetap anak dikasih kesempatan untuk memilih. Kayak misalnya silahkan mau tidur lagi, mau nggak bangun, nggak sholat, mangga. Tapi ini konsekuensinya.
Kalau bangun silakan, kamu tidak melakukan konsekuensi, silakan. Iya. Hidup ini bebas kok, mau milih apa gitu. Nah, itu ke Betul. kitanya juga, ke orang tuanya jadi ringan. Tapi ketika kita tuntutan, misalnya kamu harus gini, gimana ini? Gak benar. Nah, itu jadi kita sebagai orang tua jadi stres kan gitu. Kamu gak kasihan ke papa? Papa harus nyari duit. Muncul lagi. Bener lagi lesnya. Nih lihat, nilai kamu udah dilesi, nilai kamu tetap aja misalnya 6, 5 Iya. gitu. Iya. Orang tua udah cari uang susah, kaki jadi tangan. Apalagi ini ada beberapa kisah temui Kang Zikri, ini sahabat-sahabat orang tua yang anaknya, kamu harus keterima di perguruan tinggi favorit, malu mama, itu anaknya om keterima di sana, anaknya ini terima saya, malu dong kalau kamu di swasta biasa. Wah, ada yang kayak gitu. Jadi anaknya itu sampai minder, ini kisah nyata ya, sampai minder ketika dia nggak bisa tembus di perguruan itu karena kakak-kakak saudara-saudara pada di sana, dia keterima di politeknik tapi jadi minder gara-gara nggak keterima di perguruan itu. Nah ini kan jadinya reaktif ya, mendidik reaktif bukan proaktif ya. Masya Allah ya. Jadi ini juga berkaitan dengan tadi sempat dibahas bagaimana dialog Nabi Ibrahim dengan anaknya ya. Kan ketika akan menyembelih juga ditanya dulu pendapatnya ya. Betul. Iya. Dan jawaban Ismail itu jawaban yang luar biasa. Laksanakan wahai abaku jika itu adalah perintah Tuhanmu. Itu kan jawaban anak yang sangat luar biasa. Dan biasanya anak yang begitu kan lahir dari emang kepemimpinan sebagai orang tua. Di mana ada cerita juga Nabi Ismail ketika menikah, kemudian Nabi Ibrahim ke rumahnya, terus tidak serg dengan istrinya karena mungkin tidak sesuai dengan nilai Islam, akhirnya memberikan surat silahkan kembalikan tutup gagang pintu gitu ya, istilah peribahasanya. Agar kalau tidak salah itu ya. Ya gitu. Dan diganti. akhirnya Ya. Iya. Nah itu berarti kan bagaimana peran orang tua untuk sehingga menjadi Ismail yang tidak apa-apa ayah, silahkan sembelih kalau itu perintah dari Allah. Jadi menariknya di usia Ismail yang masih di bawah 20 tahun kan kejadiannya itu sudah punya tingkat keimanan yang sedemikian besar. Iya. Artinya memang dia pasti dididik oleh orang-orang yang ketauhidannya luar biasa dari Siti Hajar ya. Iya. Istrinya, bagaimana Siti Hajar itu merupakan simbol seorang ibu yang sangat tinggi ketauhidannya, dia yakin betul. Dan tidak mengajarkan anak reaktif. Jadi padahal kan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu ketemu mungkin gak sering ya. Tapi bagaimana Nabi Ismail itu mau disembelih sama ayahnya, karena kan posisi ibunya yang istilahnya yang dia tetap ke internal Nabi Ismail gitu. Masya Allah ya, ternyata kita bisa banyak belajar dan ini merupakan mindset yang sudah diabadikan sejak zaman Nabi Ibrahim ya, Masya Allah. Dan berlaku sampai sekarang. Berlaku sampai dengan sekarang. Ya, bulan Zulhijjah kan? Iya, itu hanya diingatkan aja, harusnya setiap bulan. Iya, betul, setiap bulan. Betul ya, Masya Allah. Kepemilikan. Ya, ini ada satu pertanyaan dulu Pak Wasmin Bu Lilis sebelum kita lanjutkan. Ada dari sahabat Rine di Rancasari. Jadi sahabat Rine ini mengajari anak laki-lakinya yang tunggal sejak dulu dan bisa pergi ke masjid untuk menunaikan sholat subuh katanya. Yang ada masalah dari bapaknya yang disampaikan oleh Ibu Rine ini tidak mengajari atau memberi contoh, malah istilahnya subrang katanya. Malah selalu protes bapaknya ini, ibunya terlalu manjain anak katanya. Gimana kira-kira menyikapi kondisi seperti ini di keluarga? Nah ini agak menarik ya, bapaknya protes, ibunya manjain anak, padahal ibunya minta anaknya pagi-pagi melatih disiplin ke masjid. Ini kan menarik ya, agak kontraproduktif. Jadi gini aja, menurut saya ibu lagi berfokus pada paradigma atau mindset yang pertama saja ya, fokus pada lingkaran kontrol ibu. Dalam konteks ini suami bukan dalam hal kontrol ibu. Tapi kalau anak bisa, terutama kalau masalah finansial ada di manage sama Anda. Sama ibunya. Kalau Anda memanage finansialnya, Anda tetap bisa minta anak laki-laki Anda ke masjid,
tanpa ada contoh dari bapaknya, nggak masalah. Tinggal tadi pakai konsekuensi yang Bu Lilis sampaikan. Ya kalau kamu mau niru bapakmu ya wayana nggak dapet kamu. Silakan, tapi konsekuensinya nggak dapet. Misalnya nggak dapat uang jajan atau nggak dapat sarapan. Gitu. Kalau dia bandingin, tapi bapak dapat sarapan, ya bapak yang nyari uangnya gimana? Kamu kalau ke masjid ya nggak dapat sarapan misalnya. Tapi kalau aku misalnya aku nggak mau ke masjid, aku cari uang terus makan, ya silakan. Ya silakan, bagus. Jadi maksudnya nggak usah mengeluhkan wilayah yang tidak bisa kita kontrol, dalam hal ini kelakuan suami. Mulailah berfokus pada lingkaran yang bisa ibu kontrol. Ibu bisa kontrol di mananya nih, gitu. Lakukan. Ini sebetulnya mirip seperti saya dan istri ketika mertua nggak bisa kita nasihati. Gitu. Jadi ketika anak sedang kita disiplinkan, mertua selalu membela, Kita sudah potong uangnya, orang tua, mertua saya ngasih uang ke anak saya. Tapi kan orang tua itu nggak bisa kita kontrol. Mertua nggak bisa kita kontrol. Yang namanya nyaah ke cucu, ini kan? Betul. Tapi kita fokus pada yang bisa kita kontrol. Contohnya, ketika anak lagi dapat konsekuensi, nggak dapat uang jajan karena malamnya nggak melakukan apa, tiba-tiba dikasih sama kakeknya. Ya udah, berarti berlaku untuk hari berikutnya lagi. Berarti kamu tetap besok nggak dapat. Kenapa? Ya kan hari ini kamu dikasih sama kakek. Kan dari kakek. Sama, itu dari orang tua juga, saya bilang gitu. Nah kan kita bisa kontrol. Iya. Akhirnya kan lama-lama kakeknya bingung. Kak orang terus ya minta jajan deh. Ya salahnya Abah gitu. Abah salahnya nggak mau kerja sama. Ya capek sendiri kan gitu. Iya. Masya Allah, jadi baik yang bisa kita kontrol gitu. Itu fokus kembali ke mindset yang pertama ya. Iya, fokus dengan apa yang mampu untuk kita kontrol. Baik, betul. Pertanyaan selanjutnya Pak Wasim, Bu Lilis dari sahabat Sandi di Majalaya. Sahabat Sandi menyampaikan istri sahabat Sandi ini mindsetnya masih terlalu protektif berlebih, mungkin karena sayang kepada anak. Kira-kira apa solusinya Pak, Bu? Mungkinkah saya yang salah dalam memimpin keluarga, ataukah ada faktor lain yang menyebabkan ini terjadi? Ya, jadi ditambah mungkin di mindsetnya adalah anak titipan. Jadi titipan ini jangan sampai istilahnya dikekewuk gitu, karena nanti kekewuk itu apa ya bahasa Indonesianya? Diproteksi berarti. Diproteksi, karena nanti ketika diproteksi kalau ada terjadi apa-apa kecewanya akan lebih besar. Itu. Jadi harus ada itu. Ini titipan nih, bukan ya punya hak apa ya, hak kalau hak garap lah ya, hak nggak sepenuhnya gitu. Ya kalau nitipkan memang harus mengikuti apa keinginan si penitipnya. Iya, betul. Ya keinginan penitipnya terhadap mobil, misalnya nitipin mobil ya terawat, terjaga, dibayar pajaknya, diganti olinya gitu. Kalau berhubungan dengan anak, penitipnya menginginkan adalah anak yang kuat. Wal yahsal ladina law tarakun min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Jadi pengen dzurriyyatan qawiyan, berarti kan bahasa Arabnya. Du'afa kan kelemah, berarti kuat lawannya qawi, generasi yang kuat. Ya berarti mereka Allah menginginkan anak kita menjadi generasi yang kuat. Berarti ketika kita dititipi, kita harus kembalikan anak kita menjadi, kita persembahkan ke umat sebagai generasi yang kuat. Terus itu kan anak kita itu manusia. Yang namanya manusia dengan manusia akan siapa salah satunya yang meninggalkan dan ditinggalkan. Baik ditinggalkan secara misalnya emang kematian, atau ditinggalkan misalnya anak sudah besar. Nanti kan ya sudah besar, sudah berumah tangga, ya emang harus pisah gitu dari orang tua. Jadi disiapkan dari sekarang adalah gini. Kayak ada klien saya, dia awalnya kan ke anaknya tuh tadi. Nah, ketika dia shocknya itu ketika anaknya menikah. Bu Lilis, anak saya tuh saya didik, saya sekolahkan, akhirnya sekolah tinggi, tiba-tiba diambil sama suami, sakit banget gitu ya. Sampai saya bilang ke anak saya, udah tinggal sama mama aja gitu. Ya, tapi kan kata anaknya, saya punya suami mah, dalam artian ya saya akan mengikuti suami. Nah, hebatnya ibu ini setelah punya cucu, ibu ini sekarang mah boleh saya mah ya ke cucu nggak terlalu, ya kayak biasa aja lah. Saya mau gendong juga mau, ya nggak.
Dan ternyata ketika begitu anaknya misalnya mah aku ngelahirin di rumah sok gitu. Pas mau ngelahirin saya masih biasa beraktivitas, nggak terlalu ke sana gitu. Mhm. Nah, kok jadi enak Bu Lilis, jadi ringan gitu. Beda dengan anak saya ketika diambil sama suaminya nangis-nangis gitu. Ya Allah, aku teh dari Iya. kecil mendidik kok sekarang enak banget suaminya ngambil udah jadi kan gitu kan. Merasa Iya. tidak adil. Tapi ketika beliau ya udahlah sekarang mah Bu Lilis pokoknya ke cucu mah biasa we gitu. Dan ternyata beliau bilang enak loh Bu Lilis dengan begitu katanya. Ya kalau cucu misalnya anak saya mah mau malam mingguan bawa anak sok enggak juga ke rumah ya nggak apa-apa wong juga dia punya keluarga. Ih ternyata ringan loh Bu Lilis katanya Hmm. Mhm, mhm. gitu. Masya Allah. Jadi sahabat yang masih sangat protektif terhadap anaknya coba diselidiki akar emosi dalam diri karena biasanya ujung-ujungnya adalah masalah ego Anda sendiri. Contohnya misalnya ibu, kenapa ibu ini? Ya nanti kalau ini gimana? Kalau itu emang gimana Bu? Ya nanti saya jadi dimarah sama suami saya. Kan ujungnya ke dia sebetulnya. Iya, iya. Jadi gimana? Nggak enak sama tetangga gitu. Jadi akar emosinya apa yang dalam diri selidiki. Bahkan kalau emang itu sangat mengganggu itu harus konseling lebih lanjut ya. Jangan-jangan emang ibu punya trauma-trauma juga di masa lalu. Ada misalnya Iya. takut kehilangan ya, ada guilty feeling, rasa Ada rasa bersalah. bersalah. Nah itu tidak bisa hanya dengan mindset, dia harus Harus dengan ada treatment dulu ya. treatment lain. Ada terapi-terapi Iya. dulu, takut kehilangan, Betul. takut tidak disayang, ada rasa bersalah, Iya. atau sindrom balas dendam dulunya, apa diapain, kemudian sekarang nggak mau diapain. Nah itu harus digali ya, harus Iya, digali. betul, betul. Mudah-mudahan Masya bisa sendiri dan lakukan self terapi. Kalau enggak ya harus minta bantuan yang profesional. Baik, baik. Nanti juga insya Allah sudah disiapkan kelas HCW ya, Pak Ya, Wasmin betul. Lilis. Nanti kita Sekarang sampaikan, ada bisa disiapkan dan bisa diikuti juga. Baik, satu pertanyaan lagi Pak Wasmin, Hah? mohon izin dari sahabat Mahadi di Antapani. Kalau tadi dari perspektif orang tua ke anak atau orang tua ke sesama orang tua ke pasangan, nah ini perspektifnya dari anak ke orang tua. Anak ketika sudah usianya 19 tahun melihat orang tuanya yang memang kondisinya belum seperti yang diharapkan dengan cara yang overprotective, lalu juga hal-hal yang seperti tadi dijelaskan lah, ternyata membuat sahabat ini merasa mumet dan juga ruwet begitu. Nah, kira-kira bagaimana cara mengkomunikasikan hal ini? Kan orang tua tidak dalam kontrol kita ya untuk Ya. menyampaikan sebuah nasihat atau seperti apa. Nah, bagaimana sikap sebagai anak ketika menghadapi orang tua yang seperti itu? Ya, betul. Tadi sudah mulai masuk tracknya, fokus pada lingkaran kontrol yaitu diri Anda. Iya. Terus nanti kan ada pertanyaan batasan anak berbakti, anak durhaka. Saya takut nanti sebut anak durhaka. Nah, itu dia. Batasannya adalah melanggar syariat atau tidak yang Anda lakukan itu. Gitu. Kalau hanya masalah orang tua nggak suka dengan pilihan Anda, itu bisa digali. Karena tujuan orang tua itu pasti bagus. Hanya caranya bisa nggak cari cara yang lain gitu. Contoh misalnya dulu istri ibu saya pengen, aduh jangan nikah sama di Sunda gitu, pengennya sama gadis Jawa. Yeah. Ketika saya mau mengikuti ibu saya, itu kan ada yang di luar logika pikiran kita yang sudah modern. Betul, betul. Tapi kita bisa gali sebetulnya apa sih kekhawatirannya ibu, kenapa kok pengen menantunya perempuan yang Jawa gitu. Kenapa, ada apa dengan Sunda? Apa yang ibu harapkan dari seorang menantu? Nah, ketemu sih jawabannya. Seorang menantu itu, perempuan itu jangan kayak dandang bocor. Apalagi dandang bocor itu apa dulu? Dandang bocor itu nggak bisa nabung, nggak bisa ngelola dikasih uang. sama suami segimanapun habis. Dikasih saya suami gimana pun habis. Nah, citra dia tentang wanita Sunda itu royal, genit gitu. Kalau wanita Jawa ceritanya agak sederhana. Iya.
Kan dari situ aja kita bisa bantu orang tua mencapai harapannya. Oh, harapannya wanita yang bisa hemat. Iya. Iya, kata ibu saya. Oke, saya akan cari wanita yang bisa hemat. Itu juga tujuan saya juga kan. Iya. Betul. Tapi apakah harus Jawa? Mhm. Nah, di situ ibu saya mulai pikir gitu. Nah, disitulah selagi di luar syariat kan, Islam justru syariatnya itu tidak boleh membeda-bedakan ras kan. Iya, betul. Bahwa kalau agama berbeda ya harus jadi pertimbangan dalam pernikahan. Tapi kalau suku berbeda itu justru Islam nggak melarang itu membeda-bedakan suku. Itu ajaran jahiliyah itu yang asobiah terhadap suku kesukuan itu. Jadi kita dalam hal ini tidak untuk menentang orang tua sebetulnya, karena tujuan orang tua juga nggak bermaksud ras ya, rasis enggak Iya, sih. tidak gitu. sih sebetulnya. Nggak rasis sih, aja ada keinginan mulia. Baik, kalau gitu keinginannya kita tangkap, caranya bisa nggak dengan cara yang lain. Akhirnya istri saya orang Sunda dan iya betul. menantunya kan usap istri saya. Alhamdulillah. Terus kalau misalnya anak tadi misalnya 19 tahun, terus melihat perilaku orang tuanya kok tidak sesuai gitu ya. Harusnya sih orang tua itu mencontohkan, tapi ini misalnya enggak gitu. Iya. Tetap berpegang pada faktor yang bisa dikontrol, yaitu diri. Contohnya misalnya ibu, bapak saya nggak pernah sholat, bapak saya nggak pernah ke masjid gitu. Saya sebagai anak nih gimana gitu ya, dikasih tahu gitu ke bapak, bapaknya alah kamu anak misalnya. Nah tetap kalau gitu kan jadi stres. Nah gimana caranya anak berfokus pada diri, perbaikan diri, dia rajin dan sebagainya. Nanti lama-lama juga orang tua kalau anaknya begitu ada rasa malu kalau misalnya masih ada. Tapi kalau enggak, tenang saja, itu tidak akan ditangguhkan kepada anaknya. Dosa orang tua itu tidak ada diturunkan kepada anaknya. Jadi kalau misalnya selama ya misalnya ngasih tahu, ngajak misalnya Pak yang sholat, ya nanti misalnya nggak sholat kan itu yang namanya hidayah tetap kepunyaan Allah. Nah itu jadi dan sehingga mendakwahi orang tua tetap dapat pahala kalau ikhlas. Tapi mendakwah itu bukan berarti menuntut orang tua sesuai dengan yang diomongin, sesuai yang diomongkan oleh anak. Misalnya ayahnya nggak sholat, terus ayo dong sholat. Nah ketika nggak sholat anaknya kesel. Nah itu kan kaitannya dengan ketika dia berdakwah ke orang tua tetap ada amal ibadah, dan ketika orang tua nggak mau itu kan yang akan menerima pertanggungjawabannya tetap aja orang tua, tenang aja gitu. Iya betul. Kita kan tidak dituntut untuk mengubah seseorang ya. Iya. Masya Allah. Baik nih Pak Wasmin, Bu Lilis, tapi mohon izin ini ada satu pertanyaan. Mungkin meskipun tidak langsung berkaitan ya, ada sahabat kita dari Yogyakarta yang bertanya, apakah seseorang yang kreatif itu sebetulnya karena bawaan dari orang tua atau muncul dari inisiatif anak itu sendiri? Apakah ada kaitannya juga dengan proses pengasuhan dari orang tua begitu? Ya, ini tema ini masuk ke mindset yang ketiga yang baik, nyambung berarti ya. Tentang muscle memory versus brain memory ya. Iya. Ini perlu. Ini dari sahabat dari Jogja, stay tune ya next week ya. Insya Allah. Di jam yang sama. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lain? Kalau enggak paling kita menginfokan untuk KGS ya. Itu dulu barangkali Pak Wasmin untuk hari ini. KGS, kenapa kita tetap mau kadang-kadang resolusi kita tidak tercapai atau tidak tergali, tidak ada goal tidak tercapai, atau kadang-kadang bahkan kita putus asa dengan resolusi itu sendiri. Tapi setiap akhir tahun kita perlu membuat resolusi karena otak kita hanya mengejar apa yang sudah digambarkan di pikiran. Jadi kebayang kalau kita mengakhiri tahun 2020 ini tanpa rencana yang jelas di tahun 2021, dan bagaimana kita sering terjebak pada kesalahan-kesalahan ketika membuat goal. Banyak orang buat goal itu nggak benar, bahkan salah ya. Selain bukan nggak akurat, padahal malah salah. Saya pernah merasakan bagaimana goal yang salah itu menyiksa diri sendiri ya. Masya Allah. Nah itulah perlunya kita kaji ilmu membuat goal, atau dalam kita sebut goal setting. Hypnotic goal setting adalah cara yang sangat efektif membuat goal agar 2021 kita punya resolusi yang jelas. Silakan sahabat-sahabat, kita akan selenggarakan hypnotic goal setting
Itu yang kita selenggarakan hanya setahun sekali. Jadi 1 hari full dari pagi sampai sore kita akan gelar hypnotic goal setting. Sahabat-sahabat yang berminat silahkan ketik HGS, nama Anda kirim ke 0811 225 002. Ketik nama Anda spasi HGS, kirim ke 0811 225 002. Dan yang wilayahnya di Bandung Timur ya dan sekitarnya, karena diperkirakan Januari offline mulai berjalan. Ini karena ada orang tua yang masih ragu nih mau daftarin anaknya, sekolah masih berjalan atau enggak. Ya, daftarkan sekarang karena anak langit prasekolahnya maupun yang SD-nya sudah buka pendaftaran. Silahkan ke 0811 225 002 di nomor yang sama ya. Demikian Kang Zikri, mudah-mudahan pembahasan kita parenting mindset yang kita fokuskan hari ini ke arah sebuah mindset kita mendidik bukan untuk memiliki tapi mendidik untuk melepaskan, untuk mempersembahkan ke umat. Di sana nanti mensyaratkan keikhlasan tanpa pamrih dan berujung pada anak yang berjiwa proaktif bukan reaktif ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan pertanyaan yang tadi sempat ditanyakan insya Allah akan dijawab di pekan yang akan datang ya dalam mindset selanjutnya. Pak Wasmin, Bu Lilis, terima kasih banyak untuk hari ini dan selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim sahabat MQ, demikianlah perbincangan kita bersama dengan Pak Wasmin Al-Rishad dan juga Ibu Lilis Komariah tentang bagaimana mengedepankan mindset parenting yang mudah-mudahan membantu Anda juga sahabat MQ dalam menjalani dunia pengasuhan kepada anak. Anak-anak kita pada hakikatnya bukanlah milik kita, mereka milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari didik mereka sesuai apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Terima kasih.